Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Tazhib Mau'izatil Mu'minin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, versi PDF sudah sampai di halaman 60. Judulnya A'malus Salatid Dhahiratu, amal-amal salat atau perbuatan-perbuatan salat yang zahir. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Idza faragal musalliyu minal wudu'i wat taharati minal khabasi fil badani wal makani was siyabi wa sitril aurati minas surrati ila rukbati fa alaihi ayyan tasiba qa'iman mutawajjihan ilal qiblah. Apabila telah selesailah oleh si musalli maksudnya oleh orang yang mau salat di sini. Apabila telah selesailah oleh orang yang mau salat, selesai dari wudu, wahat toharah, selesai dari bersuci, minal khobas, dari najis, fil badan, najis pada badan, wal makani, pada tempat, wasiabi, dan pada pakaian, wasatril aurati, selesai dari menutup aurat, minas surrati, tutup aurat dari pusar, ila rukbati, hingga ke lutut, ini laki-laki. Fa'alaihi nisya maka, fa'alaihi jawab idza, maka fa'alaihi, maka hendaklah atau wajib kepadanya si musalli ayyan tasiba, oleh bahwa tegak ia, maka sabit di atasnya si musalli itu ayyan tasiba, tegak ia, qaiman, hal keadaan ia itu yang berdiri, mutawajihan, lagi yang menghadap, ilal qiblah, ke arah kiblat. Nah, ini perbuatan zahir atau masuk rukun lah. Ketika kita selesai wudu, tentunya duluan taharah, selesai taharah, suci dari najis baik pada badan, tempat, pakaian, selesai tutup aurat. Selesai wudu, tutup aurat antara pusar dan lutut kalau laki-laki. Kalau zaman sekarang kita punya banyak pakaian, berarti jangan tutup pusar lutut doang. Kita ambil pakaian terbaik kita lah untuk salat kan. Khuzu zinatakum inda kullil masjid, firman Allah. Kita memakaikan yang hiasan, yang pakaian kita yang paling indah ketika mau salat. Ini minimalnya begini. Ketika sudah selesai semuanya memasuki salat, fa'alaihi, maka di atasnya si musalli itu tegak ia berdiri menghadap kiblat. Nah, wal yaqrub min jidaril haid, dan hendak mendekat ia, fi'il mudhari' masuk lam amar. Wal yaqrub, hendak mendekat ia, min jidaril haid, ke dinding jidaril haid. Haid juga dinding kan? Ke dindingnya tembok maksudnya. Kita mendekat. Nah, kalau nggak ada tembok berarti pakai sutra. Biasanya begitu, pembatas. Kenapa beliau di sini menganjurkan hendaklah kita lebih dekat ke dinding? Fa inna dzalika yuqassiru masafatal basar. Fa inna dzalik, karena demikian mendekat ke dinding itu yuqassiru, bisa membatasi ia masafatal basri, akan jarak pandang. Masafatal basri, jarak pandang, sehingga jarak pandang kita enggak jauh. Karena makin banyak yang kita lihat, makin banyak yang kita pikirkan, dekat ke dinding salatnya. Nah, wa yamna'u tafarruqal fikri. Yamna'u atah kepada yukasiru. Karena demikian itu yamna'u, menghalangi ia tafarruqal fikri, akan cerai-berainya pikiran. Jadi menghalangi kita, bisa menghindarkan kita dari banyak pikiran. Wal yahjur ala basarihi ayujawiza maudhi'a sujudih. Wal yahjur, dan hendak membatasi ia di atas pandangannya. Ini kita takdirkan min yujawiza, min ayujawiza, dari bahwa melewati ianya pandangan, maudhi'a sujudih, akan tempat sujudnya. Kita batasi pandangan mata kita, jangan sampai melewati tempat sujud. Artinya ketika sholat lihat ke tempat sujud saja. Wal yadum, nah ini dama yadumu, fi'il mudhari', cuma dimasuki lam amar jadi jazam, wawnya hilang. Wal yadum hadzal qiyamu kazalik ilar ruku', dan hendak
tetaplah oleh ini berdiri seperti demikian dekat dinding tadi, lihat ke tempat sujud. Dan hendak tetaplah oleh ini berdiri seperti demikian ila ruku' hingga ruku' min ghairi iltifatin, dari ketiadaan berpaling. Iltifat masdar, iltafata yaltafitu iltifat, tidak berpaling. Jadi berdiri ke arah dinding, menghadap kiblat, lihat ke tempat sujud, itu belum takbir. Summa yanwi ada as-salati biqalbih. Kemudian niat ia akan melaksanakan solat dengan hatinya. Wa yarfa'u yadaihi ila hazwi min kabaihi, dan mengangkat ia akan dua tangannya ila hazwi, hingga sejajar min kabaihi, dua bahunya. Muqbilan, hal keadaan ia itu yang menghadap. Bikafaihi, hal keadaan ia itu yang menghadapkan dua telapak tangannya ilal qiblah, ke kiblat. Jadi beliau duluan menyebutkan niat, maksudnya niat dalam takbir ini. Niat ia akan melaksanakan solat dengan hatinya, mengangkat ia akan dua tangannya hingga sejajar dua bahunya. Hal keadaan ia itu yang menghadapkan akan dua telapak tangannya bikaffaihi, mutaadi dengan huruf jar. Hal keadaan ia itu yang menghadapkan dua telapak tangannya ke arah kiblat. Ya, jadi niat sambil mengangkat tangan, kan? Allah, niat. Seperti biasa. Wa yabsutul asabi'a, dan menghampar ia akan jari jemari. Jadi jari jemari terbuka aja biasa. Wala yaqbiduha, dan tidak merapatkan ia akannya jari jemari. Jari jemari jangan rapat banget. Wala yatakallafu fiha tafrijan, dan tidak memberatkan ia padanya jari jemari. Tafrijan akan melonggarkan. Wala dhamman, dan tidak pula merapatkan. Artinya jari jemari ketika kita takbir tidak kita genggam rapat, tidak kita renggangkan, tidak kita dekatkan. Yaqbidu maksudnya menggenggam, tidak menggenggam ia akannya jari jemari. Jari jemari tidak dikepalkan. Wala yatakallafu, dan tidak memberatkan ia padanya jari jemari akan tafrijan, dilonggarkan, direnggangkan. Wala dhamman, dan tidak pula merapatkan. Artinya jari jangan terlalu lapat, jangan terlalu renggang, tapi apa adanya, biasa aja. Nah, itu maksudnya. Ini beliau menjelaskan. Bal yatrukuha, tetapi membiarkan ia akannya asobe ala muqtada tabi'iha, di atas kehendak tabiatnya asobe. Jadi jari jemari kita, asobe kita biasa aja. Enggak rapat banget, enggak renggang, biasa. Wa yukabbiru, dan bertakbir ia. Ketika bertakbir inilah dalam hati mulai niat. Summa yada'ul yadaini ala sadrihi, kemudian meletakkan ia akan dua tangannya di atas dadanya. Sesudah takbir letakkan tangan di atas dada. Artinya enggak menurunkan ke bawah dulu, langsung selesai takbir langsung ke dada. Karena ada juga nanti pendapat yang menyatakan dilepas dulu ke bawah kemudian baru diangkat ke dada. Di sini kelihatannya langsung ke dada. Summa yada'ul yadaini, kemudian meletakkan ia akan dua tangan di atas dadanya. Wa yada'ul yumna 'alal yusra, dan meletakkan ia akan yang kanan di atas kiri. Wala yanfadu yadaihi idza faragha minat takbir, dan tidak mengayunkan. Jadi yanfadu di sini mengayunkan. Tidak mengayunkan ia akan dua tangannya idza faragha minat takbir, apabila selesai dari takbir. Ketika selesai takbir jangan diayunkan dulu ke belakang, itu kiri kanan, kan? Ya. Bal yursiluhuma, tetapi menurunkan ia akan keduanya dua jari, dua tangan, irsalan khafifan rafiqan, akan menurunkan yang ringan lagi lembut. Turunkan yang lembut, taruh di dada, selesai. Ataupun kalaupun ke bawah dulu, ya jangan diayunkan ke bawah sejajar paha, kemudian baru taruh ke dada lagi juga boleh. Wa yanbaghi ay yadummal ha'a min qawlihi Allahu dammatan khafifatan min ghairi mubalaghatin. Ini beliau mengingatkan, sepantaslah oleh bahwa mendammahkan ia akan ha dari ucapannya Allahu. Jadi Allahu harus hanya didammahkan. Dammatan khafifah, akan dhammah yang ringan, min ghairi mubalaghah, dari ketiadaan keras. Jadi dhammahnya ringan aja. Kenapa? Kalau mubalaghah khawatir muncul waw. Allahu, Allahu Akbar. Jadi kalau keras Allahu, khawatir nanti malah jadi kenyang, dhammahnya jadi ada waw. Itu maksudnya, sepantaslah bahwa mendammahkan ia akan ha dari ucapannya Allahu,
dhammatan khafifah, dhammah yang ringan, min ghairi mubalaghah, daripada ketiadaan keras. Wala yudkhilu, dari adkhala. Wala yudkhilu bainal ha'i wal alifi shibhal waw, dan tidak memasukkan ia seseorang di antara ha dan alif akan serupa waw. Jadi antara ha dan alifnya, alif akbar maksudnya, jangan memasukkan seperti waw, jangan panjang. Allahu, jangan pakai hu panjang. Wala baina ba'i akbar wa ra'ihi alifan, dan tidak pula antara ba akbar dan ra-nya akbar akan alif. Artinya tidak memasukkan ia antara ba akbar dan ra-nya akbar akan alif. Jangan bar panjang, jangan. Ka'annahu yaqulu, seolah-olahnya orang itu berkata ia akbar, kayak panjang gitu, jangan. Biasa aja akbar. Akbar. Wa yajzimu ra'at takbir, dan menjazamkan ia akan ra takbir. Allahu akbar, jazam, sukun. Wala yadhummuha, dan tidak mendammahkan ia akannya ra takbir. Jangan Allahu akbaru, jangan, akbar aja. Itu sepintas tentang berkaitan dengan takbir. Kemudian qiraah, bacaan. Summa yabtadi'u bidu'ail iftitah aqbat takbir. Kemudian memulai ia dengan doa istiftah, doa pembuka, aqbat takbir, sesudah takbir. Begitu selesai takbir langsung masuk ke doa iftitah. Qailan, hal keadaan ianya si musalli itu yang berkata. Artinya dia berkata membaca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Sampai sini udah cukup doa iftitah. Atau bukan ini yang kita baca. Kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Boleh juga ini kita pilih. Atau kita gabung semuanya juga boleh. Atau boleh juga pilihannya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini doa iftitah pilihannya. Summa yaqulu, selesai kita membaca doa iftitah, summa yaqulu, kemudian berkata ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca. Summa yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca ia akan surah Al-Fatihah. Wa yaqulu ba'daha amin, dan membaca ia sesudahnya Al-Fatihah amin. Walaupun amin enggak dituliskan dalam Al-Qur'an, para ulama menyatakan sebahagian sunnah. Walaupun ada juga ulama yang menyatakan enggak usah dibaca, karena dalam Al-Qur'an enggak ada tulisan amin. Wala yasiluha biqaulihi waladdallin, dan tidak menyambung ia akannya amin dengan ucapannya waladdallin, jangan disambung. Biar beda yang mana Quran, yang mana bukan Quran. Nah. Kemudian mana lagi? Wa yajharu bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya, dan menjiharkan ia, membesarkan suara ia dengan qiraah, dengan bacaan, baik bacaan Fatihah dan surah, fi subhi dalam salat subuh, wal maghribi salat maghrib dan isya. Karena subuh, maghrib, isya ini dianggap salat malam. Maghrib, isya, subuh dianggap salat malam, makanya dijiharkan. Illa ayyakuna ma'muman, kecuali bahwa ada yang seorang itu makmum. Kalau makmum enggak perlu menjiharkan. Tapi kalau jadi imam atau salat sendiri itu dijiharkan. Wa yajharu bit ta'min, dan menjiharkan ia dengan amin. Membaca amin juga jihar, mengikuti Fatihah tadi. Artinya di tempat Fatihah qiraah jihar, berarti amin juga jihar. Di tempat yang tidak jihar ya tidak jihar. Summa yaqra'us surata, kemudian membaca ia akan satu surat, baca satu surat. Au qadara salasi ayatin minal Qur'an fama faqaha, atau membaca ia akan kadar 3 ayat dari Al-Quran, fama fawqaha, maka di atasnya 3 ayat. Tadi anjurannya kita baca satu surat utuh, atau 3 ayat
dari Quran atau lebih nggak apa-apa. Wala yasilu akhir surati bitakbiril hawiyyi, dan tidak menyambung ia akan akhir surat dengan takbir turun. Ya, jadi ketika membaca surat, begitu selesai surat jangan kita sambung dengan Allahu Akbar, ada jeda sedikit. Jangan minal jinnati wan nasi Allahu Akbar, jangan disambung. Nah, tidak menyambung ia akan akhir surat dengan takbir turun. Bal yafsulu bainahuma biqadri qaulihi subhanallah. Tetapi memisahkan ia antara keduanya akhir surat dan takbir turun dengan kadar ucapannya subhanallah. Wa yaqra'u fi subhi minas suwari tuwal, dan membaca ia dalam sholat subuh dari surat-surat. Suwar ini jamak dari suratun, tuwal juga jamak. Wa yaqra'u fi subhi minas suwari tuwal, dan membaca ia dalam sholat subuh dari surat-surat yang panjang, minal mufassal, dari surat mufassal. Jadi maksudnya begini, surat Al-Quran para ulama membaginya. Ada namanya dalam Al-Quran surat tuwal, surat yang panjang. Yang panjang, ya kan? Surat yang panjang itu antara lain, yang pertama surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Kemudian ada surat-surat Al-Quran panjang juga berisi 200-an ayat. Nah, yaitu surat sesudahnya, surat Anfal hingga surat Sajadah. Ya, kemudian ada namanya surat mufassal, kayak di sini nih. Membaca ia pada sholat subuh akan surat-surat yang panjang yang mufassal. Apa maksudnya? Nah, ini pembahasannya begini. Jadi surat mufassal itu yaitu begini, surat mufassal itu arti mufassal surat-surat yang banyak terpisah. Kenapa disebut mufassal? Karena banyak dipisahkan oleh bismillah. Nah, jadi surat mufassal itu dibagi 3. Ada surat mufassal yang panjang, dimulai dari surat Al-Hujurat hingga An-Naba. Itu namanya surat mufassal at-tuwal, surat panjang mufassal. Suwarit tuwalil mufassal. Kemudian ada juga surat mufassal yang pertengahan, dari Amma Yatasaalun hingga Ad-Duha. Ada juga surat mufassal yang pendek-pendek, yaitu dari Ad-Duha hingga An-Nas. Jadi di sholat subuh ini dianjurkan dibaca surat panjang yang mufassal, yaitu dari Al-Hujurat hingga An-Naba itu. Wa fil maghribi min kusarihi, dan dalam sholat maghrib dari yang pendek-pendeknya mufassal. Jadi pendeknya mufassal itu yaitu dari surat Ad-Duha hingga An-Nas. Nah, itu kita baca dalam sholat maghrib. Wa fid dhuhri wal asri wal isya min awsatihi, dan dalam sholat duhur dan asar dan isya dari pertengahannya mufassal, yaitu dari Amma Yatasaalun juz pertama hingga Ad-Duha. Nah, itu maksudnya. Wa fis subhi fis safari, ini khusus, dan membaca ia dalam salat subuh dalam safir. Dalam salat subuh tadi kan anjurannya surat tuwal mufassal. Tapi kalau dalam musafir ada ayat khusus yang dianjurkan untuk dibaca. Wa fis subhi fis safari, dan dalam salat subuh dalam safir membaca ia akan qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa kadzalika fi rak'atail fajri wat tawafi wat tahiyah, demikian pula dalam 2 rakaat fajar sebelum subuh dan 2 rakaat tawaf dan tahiyat masjid. Nah, begitu lebih kurang. Nah, itulah dia amal-amal zahir yang menyangkut dengan amalan sholat. Tapi belum selesai, masih ada nanti ruku dan kelanjutan dari ruku, sujud, dan seterusnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.